Polisi langsung mencabuti tanaman ganja yang berumur 5 hingga 6 bulan di ladang ganja di perbukitan Tor Sihite, Tambangan, Mandailing, Natal. Petugas harus berjalan kaki selama 9 jam untuk menemukan ladang ganja seluas 3 hektar ini. Diduga pemilik ladang ganja ini sengaja menyembunyikan tanaman ganja tersebut untuk menyulitkan petugas. Sampai ke TKP itu sekarang kurang lebih pukul 14.00, jadi jarak tempuh kurang lebih hampir 7 jam dengan berjalan kaki, dengan medan menanjak, menurun, curam, dan juga melewati jalan yang tidak pernah dilewati oleh masyarakat sebelumnya. Tapi alhamdulillah. Kini tanaman ganja sebanyak 5.000 batang langsung dimusnahkan dengan cara dibakar, sementara sebagian tanaman ganja dibawa ke kantor polisi sebagai barang bukti. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina telah selesai. Kloter pertama jamaah haji Indonesia hari ini akan pulang ke tanah air. Jemaah haji mulai pulang ke Indonesia pada tanggal 1 Juni 2026 diawali dengan 17 kloter gelombang pertama. Kepulangan ditandai dengan rampungnya fase puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Musna. Proses pemulangan akan berlangsung secara bertahap hingga 30 Juni 2026. Seluruh jemaah diimbau untuk menjaga kondisi kesehatan dan mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan demi kelancaran proses kepulangan. Insya Allah, mulai 1 Juni 2026, bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, proses pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air akan segera dimulai. Pemulangan akan diawali oleh kloter awal melalui Bandara Jeddah. Pada 1 Juni, sebanyak 17 kloter dijadwalkan mulai dipulangkan ke tanah air Indonesia. Proses pemulangan ini akan berlangsung secara bertahap hingga 30 Juni tahun 2026. Dalam kesempatan ini, Menhaj juga mengapresiasi jemaah haji Indonesia yang telah menjaga ketertiban dan mengikuti arahan petugas selama menjalani fase puncak ibadah haji. Dari Mekah, Arab Saudi, Esti Juitasari, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan jamaah mulai bergeser ke Madinah setelah merampungkan rangkaian ibadah haji di Mekah. Mereka berangkat ke Madinah secara bertahap. Otoritas Madinah menyambut kedatangan rombongan pertama yang tiba menggunakan kereta cepat Hermine Bus serta kendaraan lain di sepanjang jalan hijrah. Kedatangan jamaah ke Madinah difasilitasi sistem layanan transportasi terpadu guna mengatur arus lalu lintas menghindari kepadatan. 141 gerbang di Masjid Nabawi dibuka. Pergerakan masuk juga diatur melalui 100 jalur yang diawasi oleh petugas. Jelang kepulangan ke tanah air, jamaah haji Indonesia membadati pasar kaget dan pertokoan yang berada di sekitar hotel untuk berburu oleh-oleh. Salah satu barang yang paling banyak diburu adalah perhiasan imitasi atau emas duplikat yang memiliki desain khas Timur Tengah. Selain harga yang terjangkau, perhiasan ini sangat diminati karena bentuknya yang menarik sebagai kenang-kenangan. Fenomena unik dalam proses transaksi jual-beli, jamaah Indonesia tidak perlu repot menukarkan uang rial karena mayoritas pedagang menerima pembayaran secara langsung menggunakan mata uang rupiah. Para pedagang Arab Saudi pun terdengar fasih menyebutkan nominal harga dalam bahasa Indonesia untuk menarik perhatian pembeli. Kemudahan ini sangat membantu jamaah yang mungkin sudah kehabisan mata uang lokal di penghujung masa tinggal mereka di Tanah Suci. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kericuhan mewarnai area judi sabung ayam di Bangkalan, Jawa Timur. Pemain judi kalah menolak memberikan uang taruhan sesuai kesepakatan. Alhasil warga emosi hingga mengeluarkan senjata tajam. Kericuhan terjadi di lokasi judi sabung ayam daerah perbatasan Terosen, Banyu Ates, Sampang, Bangkalan.
Insiden berawal dari taruhan dua pihak saat hendak memulai babak aduan. Para pelaku sepakat dengan besaran taruhan 5 juta rupiah. Namun saat aduan selesai, salah satu pihak yang kalah ternyata hanya membayar 400 ribu rupiah. Cekcok terjadi berujung perkelahian. Beberapa warga mengeluarkan senjata tajam. Aksi dapat diredam sebelum terjadi insiden lebih parah. Keributan ini melibatkan dua pihak warga berbeda dari Desa Katol dan Desa Duruan, Bangkalan. Para pelaku hingga saat ini belum ditangkap polisi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus kejahatan jalanan. Seorang penjaga kebun tewas mengenaskan di tangan pelaku begal di Pelalawan, Riau. Modus pelaku berpura-pura meminta tolong karena sepeda motornya mogok di jalan sepi. Warga Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan Riau digemparkan dengan aksi begal sadis yang menyerang kakak beradik penjaga kebun. Sang kakak ditemukan luka parah di bagian kepala akibat senjata tajam. Sementara sang adik luka lebam akibat dihantam benda tumpul. Warga mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit untuk pertolongan medis. Namun nyawa sang kakak yang bernama Julfan berusia 20 tahun tidak tertolong. Menurut pengakuan korban selamat, aksi pembegalan berawal saat keduanya melintasi jalur sepi. Pelaku berpura-pura minta tolong karena motor bongkok. Di saat keduanya hendak menolong, pelaku langsung menyerang dengan senjata tajam. Korban tewas telah dimakamkan pihak keluarga. Keluarga korban pun telah melaporkan ke polisi dan berharap pelaku ditangkap. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan ucapan belasungkawa atas kepergian mantan Menteri Pertahanan era dirinya, Jenderal Purnawirawan Ramizard Riyakudu. Di mata Jokowi, Ria Mirzad adalah sosok pemimpin yang dikenal apa adanya, namun memiliki prinsip yang kuat saat mengemban tugas negara. Seorang menteri yang sederhana, yang tegas dan berani. Kami berbelasungkawa atas wafatnya beliau Bapak Jenderal Purnawirawan Ramizard Riyakudu. Semoga rohnya diterima di sisinya, semua dosa diampuni, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran. Pemirsa, viral di media sosial, baling-baling pesawat diikat kabel tis. Warganet pun ramai-ramai mengkhawatirkan faktor keselamatan. Penumpang pesawat warga negara asing merekam sebuah baling-baling pesawat yang terlihat diikat oleh kabel tis. Dari narasi yang beredar, pesawat itu jenis ATR 72600 dengan kode registrasi PKWCC. Video itu diduga direkam di Bali. Menanggapi hal itu, pemirsa, pihak maskapai Lion Air memberikan penjelasan. Dalam akun Instagramnya, Lion Air menulis komponen yang terlihat tersebut bukan merupakan indikasi kerusakan pada baling-baling pesawat. Pengikat yang tampak digunakan untuk mengamankan sementara salah satu lapisan pelindung yang mengalami sedikit perubahan posisi. Saat ini pesawat juga sedang menjalani pemeriksaan dan pemeliharaan lanjutan sebagai bagian dari proses verifikasi teknis.